Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini kami naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini Mbak E? Siap Mas Andro. Sebelumnya aku minta maaf ya ganggu waktu jenengan. Oh, tidak. Sudah mau ngangkat telepon. Siap, gimana Mbak E? Gini loh Mas, aku tuh punya teman. Nah, temanku itu OS. Nanti lah kersane ala apes hari Senin kemarin ke situ gitu loh Mas. Nah, terus dia itu kan sebelum HP disita itu kan dia ngabarin kita lah, minta tolong suruh dianterin paspornya ke tempat kantor polisi gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu kalau kita datang ke sana itu bisa toh Mas? Datang kemana? Ke kantor polisi itu, ngasihkan paspornya dia gitu loh. Ya bisa. Dia itu, maksudnya langsung tanya ke Pak polisinya gitu, bisa? Ya gini, datanya teman sampean namanya siapa? Nah, terus kenapa asal mulanya paspor bisa sampean bawa? Karena sampean juga kena masalah juga kalau sampean nggak jelas-jelas, loh kok paspornya ada di kamu, wong punyanya orang itu, kan gitu tuh, bener nggak? Iya. Makanya, nah aku bilang aja aku nggak ngerti, aku kok nemu paspor, aku ada ketinggalan di taman, bilang aja gitu. Berarti kalau kita bilang kita temennya gitu malah ya Mas, masalah ya Mas. Sebenarnya gini loh, sampean ini kan dapat paspornya itu dititipin kah, atau sampean nggak no terus nebus utangnya DE tah, atau gimana? Aku sampai bingung Mbak. Enggak seperti itu. Dia itu tinggal di kos-kosan, kerja ngekos sendiri gitu loh Mas, dikosin sama bosnya yang departemen ini kan, dia kan overstay kan. Terus? Nah, ketangkap itu dia itu sempat SMS kita, minta tolong diambilin paspornya di tempat kos-kosannya itu gitu. Katanya suruh ngasih ke tempat polisi, ke kantor polisi gitu. Makanya kan aku kan nanya, kalau kita ujuk-ujuk datang ke kantor polisi misalnya, nanya, oh temanku katanya di sini itu bermasalah nggak buat kita sebagai temennya gitu loh, nanti ada rembetan masalah apa gitu, apa enggak gitu loh Mas Andro. Jadi kalau ditanya nantinya kena masalah atau tidak, ini nggak bisa saya jawab Mbak. Tapi maksudnya pasti ditanya. Tapi dia bilang, loh kenapa kok ini paspor ada di tempatmu, kan kayak gitu tuh ya kan. Kalau ada di tempatmu, nah sampean jawab, saya cuman dikasih tahu, saya temennya dia, saya disuruh minta tolong ke tempat kos-kosannya dia. Nah, ketika kos-kosannya dia, lah sampean terus ditanyain kos-kosannya mana, disitulah baru awal masalah. Oh, begitu. Nah, iya berarti di kos-kosan itu kan berarti ada orang-orang OS yang lain. Enggak, dia ngekos sendiri. Oh ya, iya, walaupun ngekos sendiri kan mesti dicari siapa yang punya. Oh, oke. Nah, jadi sekali lagi, daripada sampean menyerahkan ke kantor polisi, bisa nggak tak kirim surat gitu loh ke tempatmu penjara sana, alamatnya mana, kan gitu. Oh, dikirim ke langsung aja ke kantor polisinya gitu, lewat surat gitu. Boleh, kantor pos kan aman kalau kayak gitu. Oh, oke. Makanya kita ini kan sebagai teman, dia itu teman satu kampung lah ya, masih ada ikatan saudara gitulah Mas Andro. Kitanya kan nggak, aku di sini ya alhamdulillah sudah lama, tapi kan nggak pernah punya teman yang kayak gitu, maksudnya kasus kayak gini gitu loh. Mau ikut-ikutan itu takutnya nanti kita keseret-seret juga kan, namanya di negara orang kan jaga-jaga diri. Makanya saya tuh tanya sini tanya sana gimana baiknya. Nah ini kan mumpung
diangkat sama Mas Andro, saya minta sarannya gimana baiknya gitu. Siap. Jadi ya supaya aman ya udah kirim aja ke pos office, terus resitnya sampean kirimkan. Tapi alamatnya alamat pengirimnya ya udah kasih alamat kos-kosannya dia juga. Oh gitu loh. Tapi kalau sekali lagi dikasih alamat kos-kosan ya pasti akan ditelisik juga sama polisinya. Kena yang punya, iya kena yang Tapi punya. kalau nggak kasih alamat cuma nama sama nomor telepon temennya sampean kan beres. Nggak dikasih alamat, nama temenku sama nomor telepon. Terus sampean yang bayarnya pakai perangko gitu aja. Karena bagaimanapun kalau polisi akan tetap melacak itu di pos di mana, awalnya ditanyain posnya ya CCTV kantor posnya juga akan lihat sampean. Waduh. Loh enggak, makanya menurut saya kan ini kalau sampean bertanya bahaya atau tidak, sampean tinggal simpulkan sendiri, itu asumsi saya. Oke. Itu asumsi saya dan asumsi saya itu bisa benar bisa salah. Saya nggak mau klaim saya benar, tapi kan saya menjaga kemungkinan buat sampean supaya tidak keliru gitu loh. Jadi solusinya kalau ataupun diserahkan ke kantor polisi sebenarnya karena dia OS ya bisa jadi sampean sendiri yang menyerahkan, terus dia supaya dia aman kalau ada apa-apa ya ceritakan juga sampean tetangga dari desanya. Saya ini sebenarnya nggak mau ikut, saya nggak pingin ikut-ikutan, tapi yang namanya saudara dan tetangga, dia cuma titip ke saya ya saya terima, saya pegang aja gitu aja. Nah terus dia WA, sampai tunjukin WA-nya, dia WA saya suruh ngasih ini. Ya piye, membantu orang kadang-kadang ada penuh resiko juga gitu loh. Iya, buah si malakama juga ya Mas. Soalnya gini loh Mas, lah bosnya yang sekarang ini pun termasuknya sudah, kalau menurutku itu sudah baik loh Mas. Kan aku telepon ke bosnya kan, yaudah nanti gaji temanmu itu nanti tak kasih ke kamu, nanti yang penting temanmu bilangin sama temanmu jangan nyebut aku kan. Nah gitu. Kan kan sudah diwelingi kayak gitu kan yo. Iya. Nek wis dikei mandat kayak gitu kan yo wis penak. Jadi gitu ya, gini aja, kalau kamu keluar aja tak anterin ke tempatmu paspornya, bilang difoto aja, kasih ke dia fotonya. Ini temenan sampean itu sudah sebaik apa sih gitu loh. Maksudnya sebaik apa, pripun Mas? Lah sampai paspornya dititipin sampean loh. Sampean disuruh ngambilin ke tempat kos bose. Sebaik apa pertemanannya? Saudara Mas, kita itu teman dari kecil. Teman apa saudara? Saudara apa teman? Gimana sih? Iya teman ya saudara Mas. Kalau dirunut-runut ya masih saudara. Kita ya hidup dari kecil bersama. Kita juga tetanggaan, satu RT itu dulunya. Ya gitu. Sudahlah, wis anggap aja dia memilih jalannya dan dia menitipkan mengamanahkan ke saya. Ya coba saya pegang. Nah sampean kan hidup di dalam kan, nggak di luar kan? Di dalam dong. Nggak berani aku Mas. Ya wes nggak apa-apa. Ya udah bilang kita beda pilihan. Tapi saya juga, kamu kan tahu polisi namanya juga saudara gitu aja. Nggak apa-apa, ya udah dihadepin aja. Takutnya aku itu gini loh Mas, nanti soalnya gini loh, gimana ya, bukannya mau apa ya, sedikit curhat ya Mas Andri ya. Temanku itu agak keras kepala kalau dibilangin. Ya itu bilangnya kan, dah aku milih jalan ini, paling nanti kalau aku ketangkap aku mau ambil paper. Itu loh Mas. Nah itu yang susah dibilangin. Takutnya kita itu sebagai teman ya saudara sudah berusaha mengingatkan masalah ini, udah kita bantu bawain ke sana, ternyata dia ambilnya paper, terus nanti kita itu apa ya, takutnya ada apa sidang atau apa gitu loh Mas, terus kita yang diseret-seret dijadikan saksi apa ini dan itu gitu loh maksudnya. Sedangkan saya sendiri kan hidup di dalam kan, otomatis kan nggak bisa ada waktu yang luang sewaktu-waktu dimintain tolong kan Mas, itu loh maksudnya.
Kalau sampean bilangnya sama kayak gitu ya udah, aku cuman kasih solusi. Aku takut, aku nggak berani. Kalau kamu keluar tak kasihkan aja sama kamu. Intinya paspor itu aman dengan saya. Bilang aja gitu. Oh, Aku terlalu oke, takut. oke, Mas. Aku nggak kayak kamu pemberani. Dan mohon maaf untuk yang hari ini aku nggak bisa. Tapi kalau kamu bisa nemuin saya tak kasih dan tak garansi 100%. Paspormu ada di tangan saya aman dan gajimu dari bosmu tak simpenkan. Saya amanah, kamu kenal. Tapi urusan kayak gini aku berani gitu juga boleh sampean ngomong. Oke. Semuanya Terima kasih Mas Sandro. sampean boleh pilih opsinya, tergantung sampean, terserah sampean. Karena yang mengenal dia adalah sampean dan sampean pingin terbaik buat dia ya sudah. Boleh kan sekarang sampean yang menentukan, bukan dia yang menentukan. Kamu boleh menentukan pilihanmu, tapi untuk kali ini aku nggak harus ngasihkan paspormu ke kantor polisi kan boleh pikiranku juga kan. Kamu bisa paham kan pikiranku. Aku nggak mau hidup neko-neko dan aku nggak mau keseret-seret persoalanmu. Nah makanya ini persoalan dokumen bisa jadi kayak gini loh Mbak. Iya Mas. Ya kan. Nah makanya besti-bestian jadi bestai kan repot. Bestai, iya betul Mas. Jadi sekali lagi saya tidak hendak ingin memisahkan persahabatan sampean. Tapi dia memilih jalan yang nggak bener ya harus terima resikonya. Jangan memilih jalan nggak bener kok kancane melok-melok keseret. Nah ini kan yang nggak masuk di otak. Iya betul. Kan kayak gitu. Gak apa-apa, semuanya saya kembalikan ke kebijaksanaan sampean. Bagaimana sampean yang mengenal dia juga sampean pingin berharap seperti apa. Tapi kalau saya ya wis solusinya ya wis aku gak wani. Kamu keluar, kamu bisa nemuin saya akan berikan ini plus gajinya dengan majikanmu. Insya Allah saya amanah, saya nggak mau turut campur terlalu dalam urusanmu. Beres itu sudah, menang itu sudah. Oke. Gak kepikiran. Terima kasih banget sarannya lo Mas Sandro. Ya, aku kan belum pernah ngalami kayak gini tuh. Bener-bener gimana ya Mas, di satu sisi saya pengen bantu, di sisi lain takutnya embel-embel ke belakangnya itu loh yang nggak enak gitu loh. Ya begitu. Ini harusnya minggu ini nih seharusnya aku kan nggak libur, sampai aku kan bilang sama majikanku aku mau libur, minggu kemarin kamu habis libur gitu loh Mas. Jadi sak repotan loh. Libur lagi, enggak betul. Tapi yos gimana, demi yang namanya yo tonggo, yo sedulur, yo konco ngobrol bendino ngono lho Mas. Takutnya juga gini loh Mas. Nek misalnya aku tak bilang sama polisi nggak tahu ini dan itu, nanti malah dilacak HP-ku, otomatis kan pasti ada tuh panggilan itu, obrolan kita tiap hari itu kan pasti ada. Kalau itu enggak sih. Kan? Kalau itu enggak, itu Hong Kong ada UU privacy. Tapi yang ada cuman sampean akan dimintai keterangan. Kalau Singapura ya tahan HP. Iya. Dicek HP-nya. Itu kalau Singapura. Tapi kalau Hong Kong enggak. Undang-undang privacy. Hong Kong undang-undang privacy, Mbak. Hong Kong privacy itu dihargai di sini, ya kan. Jadi yang bisa menyalahgunakan kan sebenarnya dirinya sendiri gitu. Jadi sampean enggak terlalu khawatir, tapi cuman sampean akan dimintain keterangan lah. Pada saat dimintain keterangan nek jawabane kagol, wong nek mbujuki karo jujur kan beda tuh. Pasti. Nah, makanya nanti kalau dia menganggap sampean kok beritanya bohong. Nah, ini yang menjadi tambah masalah lagi gitu kan. Masalahnya akan berkepanjangan dan berkesinambungan. Nah, jadi kayak gitu kan kita juga nggak ngerti ya polisinya gak mau peduli atau justru terlalu peduli. Nah, nek terlalu peduli kan rembet-rembet. Repot. Tapi kalau kan nggak masalah. Sekali lagi kan saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tetapi sekali lagi kalau memang aman ya udah di WA aja. Soalnya gini, Mbak. Pada saat dia OS, ini ada pengalaman saya, OS dia menyerahkan diri, paspornya ya memang dibawa temennya. Dan giliran dia sudah mau pulang, ya kan? Sudah mau pulang,
Di bandara itu masih bisa ditemuin sama temennya, minta. Jadi dia di bandaranya dikawal, tapi terus temennya dikasih kesempatan ketemu, terus baru itu diserahkan semuanya. Sampean mending foto aja kasih kopinya. Lagian kalau seingatku loh Mas, paspor dia itu kayaknya tahun ini habis loh. Orang dia kesini tuh kalau nggak salah 2018 berapa gitu. Pas habis kayaknya. Aku sendiri nggak tahu sih. Ya wes, intinya kalau sampean nggak mau keluar dari masalah ya udah sampaikan baik-baik aja sama dia. Oh ya, satu lagi Mas yang mau saya tanyakan. Suarane sampean kok lo lembut ta, Mbak? Rodok banter sithik gak iso. Sorry ya Mas, kamarku ki sebelah mbok ya. Nah, makane iki persoalane. Persoalannya. Nah, terus gimana? Lanjut. Satu lagi yang mau saya tanyain Mas. Siap. Dia ini kan diciduk kan hari Senin kan Mas. Nah, yang saya dengar itu kan katanya ada kesempatan dikasih keluar sebentar sebagai tahanan luar atau gimana gitu. Atau gimana Mas? Nah, sekarang keciduknya itu pas waktu kerja apa pas waktu di jalan operasi? Dia pas waktu di jalan belanja katanya, mau beli makan katanya. Ya sudah, itu kan nggak terlalu parah, ditungguin aja. Kalau dia kalau dia keciduk dan dia mau keluar, mau pulang dengan biaya sendiri, bisa jadi pertimbangan bagi mereka untuk ngelepasin juga. Gitu. Pakai jaminan gitu ya Mas? Bisa, jadi dia tahanan luar. Nah kalau tahanan luar ketemu sampai sampean. Bisa. Prosesnya biasanya berapa lama Mas kalau misalnya dia bisa beli tiket sendiri gitulah biasanya? Nah dia overstay-nya berapa lama? 1 tahun. 1 tahunan. Tadi yang barusan cerita sama saya overstay 2 tahun itu prosesnya 3 bulan keluar. Dari menyerahkan dia menyerahkan diri, tapi dia menyerahkan diri terus pulang itu 3 bulan. Dari Oktober tanggal 1 katanya sampai 10 Januari baru dia pulang. Itu saya masih anget karena kontennya baru tadi sebelum sampean. Overstay 2 tahun. Nah dia overstay 1 tahun ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Oh iya. Beli tiket sendiri itu Mas. Ya, jadi kalau dia nggak mau paper loh ya. Tapi kalau dia mau paper ya nggak tahu aku prosesnya sampai sejauh mana lagi karena banyaknya kata-kata. Aku nggak ngerti info dari teman-teman kalau yang paper banyak yang ketolak gitu. Iya, ketolak sekarang. Nah, ketolak. Susah tuh Mas sekarang. Ya, nanti dipulangkan tinggal dia milih beli sendiri atau minta dipulangkan biaya mereka. Kalau dipulangkan biaya mereka itu bisa lama. Tergantung mereka, nggak ngerti. Tapi kalau pulang biaya sendiri dikasih tahu alamatnya di mana, dia tinggalnya di mana, ya bisa jadi nanti dia tahanan luar terus proses-proses ke Kowloon B, ke Madhauko dan sidang-sidang semuanya kelar, ya bisa jadi 3 bulan juga dia bisa pulang dengan biaya sendiri. Makanya kan kita nggak ngerti keputusannya dia karena barusan tadi tuh telepon sama saya 2 tahun dia di sidang. Terus pulang udah nyampe Indonesia baru ngabari saya. Ini kan dia nyampe 10 Januari. Dia ngabari saya tanggal 31, 20 hari di rumah. Dia teringat, nggak tahu mungkin konten saya lewat kali kan. Terus dia WA saya, baru terus tak korek. Terus, ya Mas lunas ya, saya nggak punya utang ya. Saya sudah cerita. Oke, nanti sampai tinggal cek aja videonya. Terus kirimkan ke temennya sampean. Karena beda kasus beda tahun, beda kasus, beda dokumen, dan dokumen mbaknya kan hilang. Nah ini kan paspornya ada tapi di tangan sampean. Kan gitu ceritanya. Mau tak ambil nih ceritanya, mau tak ambil nih hari Minggu. Nah kalau paspornya mati otomatis kan buat SPLP atau apa itu? Yes, betul. Itu yang ngurus itu siapa Mas? Ya dia sendiri lah Mbak. Waktu maksudnya waktu dikasih kesempatan tahanan luar itu dia ngurus sendiri bukan ceritain ya gitu. Tak ceritain. Oke. Kalau misalnya dia sudah ya kan sudah tangkap dan dia bilang ya aku pulang sendiri. Oke, ya udah proses sidang semua sidang sudah kelar, dia posisi misalnya taruh di luar, habis sidang selesai terakhir
sudah final ini keputusan, kamu sudah diputuskan bersalah. Sekarang kamu mau pulang sendiri. Ibaratnya tadi kan sudah kita bilang mau pulang sendiri kan. Mau pulang, kamu mau pulang sendiri, beli tiket sendiri, atau kamu pulang bersama kami rombongan. Kalau pulang bersama rombongan ya masih nunggu lagi. Ya aku nggak ngerti nunggunya di dalam atau di luar, karena kita nggak ngerti persisnya nanti persidangannya. Kalau dia ibaratnya beli tiket sendiri, otomatis ya kan, kalau beli tiket sendiri oke. Sekarang kamu datang ke Yanelin Sikun, kamu minta pasporan. Nah, karena kan paspornya udah mati. Ya, ketika sampean kasih dalam bentuk foto, paspornya wis mati dalam dia berproses, sudah mati, akhirnya dia akan datang ke KJRI. Saya mau pulang, Pak, saya sudah diputuskan overstay. Akhirnya dia diberikan SPLP. Nah, setelah diberikan SPLP, barulah dia beli tiket. Ya, datang lagi mungkin ke Madau atau Kowloon B. Setelah datang ke Madau atau Kowloon B, laporan aku sudah punya SPLP dan aku sudah beli tiket, tiketku tanggal sekian. Baru dia dikasih amplop merah untuk diberikan ke imigrasi di bandara pada saat dia pulang. Udah selesai. Begitu ceritanya, Mbak. Persis. Barusan 2 penelpon sebelum sampean itu cerita tentang itu. Overstay juga. Iya, makanya aku lanyah jelasinnya. Gitu. Makasih banget pokoknya masukannya Mas Andro, makasih sarannya. Ngomori loh. Tidaknya kan. Enggak gini loh. Satu temennya baik, terus dimajikan Utun. Nah, satu OS. Ini kenapa bisa begini dan tetap masih berteman, kan keren sampean. Ya pastilah, orang kita itu ibaratnya gimana ya? Besar bersama-sama lah di kampung itu, Mas. Tapi kok keren, kok pilihan jalan sendiri-sendiri tapi berteman tetap, tapi pilihan jalan dewe-dewe dan silahkan gitu ya. Sebenarnya tuh gini, Mas, dia itu sebelum OS ini kan diinterminate sama majikan. Tempat dia kerja, aku sama dia itu juga deket. Nah, tak bantu, tak carikan majikan adiknya bos saya, kenalin sama dia. Lah waktu kemarin itu kan syarat buat visa turun itu kan disuruh minta spot letter tuh, Mas, ke mantan majikan kan. Dia itu nggak mau menurunkan ego, nggak mau saya, nggak mau, pokoknya nggak mau. Dan dia mintanya nggak mau pulang Indo, nunggu visa di Indo, sedangkan nggak bisa masuk Makau. Akhirnya majikannya, calon majikannya dia itu gagal, nggak bisa ambil dia nggak berani ambil risiko karena agennya bilang visa turun nggak turun, duit yang sudah kamu kasih ke agen itu nggak balik. Majikan otomatis nggak mau tuh, Mas, kehilangan duit kalau dia visanya nggak turun. Ya sudah, akhirnya dia pilih jalan itu. Sudah lambat, aku udah mau ambil OS saja. Saya siap nanggung resikonya. Yang penting saya nggak pulang Indo sekarang. Itu. Ya terus kita sebagai teman, sebagai saudara mau ngasih tahu gimana lagi, Mas? Dia sendiri sudah ambil kesimpulan seperti itu, milih jalan seperti itu. Kita bisanya sebagai temannya cuman ikut bilang hati-hati jangan keluar siang. Itu dilala, Mas. Lagi-lagi lapar, aku mau bikin, kita tuh lagi teleponan loh, Mas, lagi teleponan, aku sekarang mau beli mie, lapar, dia mati, biasanya itu masuk lagi. Lah kok ndak masuk-masuk, tahu-tahu aku ketangkep. Innalillah. Terus gimana lah, Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa menurut saya. Ya sudah. Ya tetap bertemanlah yang baik, tetaplah menjadi amanah, tapi jangan sampai membahayakan diri sampean, kan itu kan kuncinya sudah. Jadi di dunia ini kan memang kita nggak bisa memaksa orang untuk memilih jalan seperti jalannya kita. Ya kan? Tapi bagaimanapun kita tetap menghormati jalannya dia. Silahkan dan dengan segala resikonya. Dan nanti tak tunggu aja kalau kamu keluar, ini semua bisa tak serahkan ke kamu. Jadi saya nggak menginginkan saya juga terkena masalah dalam urusan ini. Tapi yakinlah dan percaya gajimu dan semuanya masih ada di saya.
sampai ketemu kalau Insya sudah keluar Allah. gitu aja. Untungnya itu gini Mas, waktu dia di luar itu selalu tak bilangin, kamu di sini itu kan OS, apes itu kan nggak ada yang tahu, kamu harus sedia duit di tangan setidaknya minimal 10.000, jangan kamu pakai, nanti kalau suatu saat kamu ketangkep bisa buat beli tiket. Aku selalu bilang gitu loh Mas, setidaknya kamu harus ada pegangan 10.000, itu jangan kamu pakai. Aku bilangnya gitu. Ya semoga aja dia itu yang ini dengerin aku lah Mas, duitnya adalah setidaknya gitu loh. Semoga. Dia dengerin sampean ya nggak mungkin kan, HP-nya di off. Gimana sih sampean? Enggak, itu waktu dia di luar itu loh Mas, aku tuh bilanginnya kayak gitu loh. Jangan sampai kamu tuh sama sekali nggak pegangan duit. Apes orang tuh nggak ada yang tahu, aku kan bilangnya gitu. Yang bisa menolong cuma duit gitu ya. Setidaknya kan kalau kayak gini terus gimana Mas? Ya sampean gitu. bahasanya keren. Berarti yang menolong ya yang bisa menolong duit zaman. Loh, kalau kayak gini gimana? Nah, berarti kan bukan uang sebenarnya. Betul. Uang ya, itu ya cuman sih. Backup aja. Backup, iya buat backup. Bukan yang utama. Luar biasa kalimatnya. Ya, nggak salah sih. Pertimbangan sampean nggak salah, apa yang sampean lakukan juga nggak salah. Bagi saya ya, karena salah benar itu perspektif dari siapa dan dari mana memandangnya. Kalau dari saya ya sampean nggak salah, sampean memberikan saran yang benar, tapi kembali lagi jenenge wong wis kadang kalut, kadang mumet, akhirnya ya sudah. Dan mungkin emosi yang tertumpuk-tumpuk karena perbedaan kemampuan menganalisa secara psikologi. Yang kitanya masih bisa sabar, yang sananya sudah nggak sabar, ya akhirnya kayak Madura, carok 2 lawan 4. Carok, wah mate kan. Ya, aku terakhir aku ngeliatin, karena memang gak mungkin ya orang segampang itu terus bunuh orang dan wajahnya selo-selo aja, ternyata sebelumnya sudah dicatu. Iya. Ditato nah, ya nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab toh Mas. Makanya kan aku tak baleni tak dengerin perkembangannya sampai aku baru kayak gitu ndelok sejauh mana ya. Aku biasanya nggak care sama sebuah insiden atau kejadian sesuatu, tapi begitu terakhir tak dengerin, tak perhatikan. Khusus itu aku nggak mengikuti anak-anak yang tukaran itu loh, yang di Facebook. Anak-anak jambak-jambakan itu. Iya, aku nggak terlalu mengikuti itu. Aku ngikuti carok, tak lihat. Wong prestasi ini anak ya. Gitu. Tapi wong papat iso tebal dalam berapa menit ngaweri kan. Oh iya. Ngene iki nek wis nggugah macan turu ngene iki. Hello. Ndek di dalam lo yo nyantai-nyantai aja, senyum-senyum pelakunya. Jadi enggak kayak sesuatu yang piye ya sudah enggak apa-apa. Madura kan begitulah ceritanya yang kita harus dapat pelajaran. Nah, kembali lagi ke temennya ya begitu aja ceritanya, sampai sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan harus bagaimana, harus seperti apa berbuat. Jangan sampai juga menggadaikan keamanan sampean, kondisi sampean, bahkan bosnya yang sudah memberikan bantuan dan sudah mau memberikan gajinya, yang penting tidak disangkut-sangkut namanya, kan itu sudah bos yang luar biasa. Mbok pilih nanti ya kan, aku bisa aku minta sampai nomornya bosnya ngekei ngasih bocah-bocah sing mau medase itu. Ya, Saibuna Mas. Ya, enggak apa-apa. Yang ya namanya saya itu kan itu pilihan dia. Ketika kita bisa bantu ya udah kita bantu, kita arahin. Kan kita bantu semampunya. Selanjutnya mau urusan dia, risikonya apapun kan kita cuma ngasih info aja. Kalau ngasih info aja menurut saya enggak masalah. Ini tayang kapan, Mas Andrew? Nanti temanku tak suruh dengerin, tak suruh subrek channelnya Mas Andrew. Iya, kemungkinan sih besok. Lihat nanti malam ini, kalau nanti malam ini kita upload mungkin besok munculnya. Siap, sama luar biasa. Sekali lagi, kadang itu ya gimana loh Mas?
sampai nggak bisa tidur aku. Ya jangan tetap tidur ya, tetap sampean punya hidup, punya tujuan sendiri, punya jalan sendiri. Sampean harus tidur, harus tetap makan. Ya sudah, biarkan, karena dia sudah memilih apa yang dia pilih, dan sampean kan nggak berhenti ngingetinnya kan, udah cukup. Gusti Allah Sekali pasti lagi ngerti. makasih sarannya Mas. Makasih sarannya. Terima kasih waktunya. Siap. Oke. Begitu aja ya Mas Andrew ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu Mbak Salam buat sampean. Amin. Semoga buat sampean juga. Amin. Salam buat Mbak Yuli. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, ini loh luar biasa ya. Temennya baik, sing sijine memutuskan untuk OS dan mau paper, terus berapa kali panggilan ini, kemarin 2 kali, hari ini 3 kali, dan saya baru telepon. Ya sekali lagi ya teman-teman, terima kasih ya sudah mau ngajak ngomong, mau ngajak bicara. Ya harapannya semoga kita ya kembali lagi ya, kalau ada temen yang mau ngambil jalannya nggak benar ya bisa ngingetin, kita ingetin. Kalau nggak bisa ya sudah, itu pilihannya dia. Kita nggak perlu judgement, kita nggak perlu hakimi, dan kita nggak perlu salah-salahkan, karena sekali lagi keputusan hidup ada di dalam diri kita masing-masing. Bajuku sudah ngeweh. Keep stay tune with the channel and see you next video. Bye bye.